Baik, hari ini kita akan masuk pembahasan tentang beberapa algoritma ya. Nanti ada algoritma garis ya, algoritma lingkaran sama algoritma kurva ya. Kita awal dulu pembahasannya tentang algoritma garisnya. Untuk materi algoritma pembentukan garis ya, ini ada dua algoritma yang akan kita bahas. Algoritma Bresenham dan algoritma DDA ya. Jadi kalau kita membuat garis kan kita butuh dua titik ya. Nah, kalau satu titik dalam koordinat itu dinyatakan dengan nilai x dan y ya, untuk dua dimensi ya. Nilai x dan y. Jadi ada dua titik, berarti nanti titik pertama x0 y0 ya, kemudian titik kedua x1 y1 ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ini x0 y0, di sini x1 y1. Nah, kalau diketahui nilai x-nya ya. Nah, untuk mengetahui nilai y berikutnya ya, ini bisa dari rumus ini bisa diperoleh ini ya. Nah, prinsipnya untuk menentukan titik berikutnya ya, untuk membentuk sebuah garis, kalau algoritma Bresenham nanti di-scan berdasarkan nilai x-nya ya. Nah, jadi nanti runut dari x yang awal ya, x0-nya ya. X0 nanti plus 1 ya, nah, kemudian plus 2, plus 3 dan seterusnya ya. Nanti sampai nilai x-nya sampai dengan x1 ya. Kemudian nanti dicari nilai y-nya ya. Kalau di algoritma DDA nanti dicari ada nilai stepnya nanti ya. Step itu untuk incrementnya. Jadi mana yang selisihnya lebih besar ya. Ini dxdy ya. Nah, nilai dxdy selisih dari y1 dan y0 ya. Ini dy, selisih x0 dengan x1, ini dx ya. Kalau di algoritma DDA nanti dicari selisih mana yang selisih yang lebih besar, nanti jadi pembaginya. Nah, itu nanti yang akan menjadi nilai incrementnya ya. Nah, kalau algoritma DDA nanti ada proses pembagian digunakan nilai bilangan real ya. Untuk incrementnya ada bilangan realnya. Nah, sebenarnya kalau algoritma Bresenham ada nilai pivot yang menentukan nanti apakah untuk titik berikutnya itu nilai y-nya itu ditambah atau tetap sama dengan yang sebelumnya ya, di increment plus 1 ya, atau sama dengan sebelumnya ya. Nah, jadi nanti kalau x-nya kan nanti dia plus 1 plus 1 plus 1 sini ya, sampai dari x0 sampai x1 ya. Nah, tinggal dicari nilai y-nya ya. Apakah y-nya itu plus 1 atau sama dengan nilai yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan saat di sini dia sama dengan nilai yang ini ya. Nah, kalau ini kan ditambah 1 ya. Y-nya tambah 1, y-nya tambah 1. Ini sama ya. Tambah 1. Nah, ini dilihat dari nilai pivotnya nih ya. Pivot itu dari rumus, ada rumusnya nanti ya, rumus dx dan dy ini ya, dicari nanti. Kalau dia hasilnya positif berarti dia increment, kalau dia hasilnya negatif dia sama dengan sebelumnya ya. Nah, sebenarnya untuk menentukan itu kan dia akan melihat apakah garis yang melewati pikselnya ini ya. Jadi piksel kan kemarin sudah kita bahas ya, piksel itu mewakili dari garis ya, atau dari kalau titik dari sekumpulan titik ya. Kalau di sini garis ya. Piksel mana yang paling banyak atau paling dominan yang dilewati oleh garisnya ini ya. Sebenarnya dari rumus itu untuk menentukan bahwa pikselnya ini yang paling dominan dilewati garisnya. Nah, seperti ini kan ya, yang ini ya. Kalau ini kan ini tidak terlalu banyak dilewati sini ya. Berarti nanti milih yang di sini ya. Nah, kemudian antara ini sama ini ya. Ini kan yang paling banyak yang ini ya. Nah, nanti dia akan milih yang ini ya. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini cara kerja dari algoritma Bresenham seperti itu ya. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, ini algoritma Bresenham seperti ini ya. Jadi kita tentukan titik awal, titik akhir ya, ini parameternya. Kita buat dalam bentuk fungsi atau prosedurnya. Titik awal x0 y0, kemudian titik akhirnya x1 y1 ya. Nanti kita simpan titiknya ini untuk titik berikutnya ya. Untuk perhitungan titik berikutnya kita buat variabel x dan y ya. Nah, kita inisialisasi x dan y ini dengan nilai awal ya, x0 sama y0 ya. Nah, kemudian di sini ada perintah plot ya, atau ini sebenarnya kalau di bahasa pemrograman biasanya ada perintah put pixel ya. Nah, nanti kalau di canvas kita bisa buat sendiri fungsi put pixel atau plot ya. Ini menggunakan image data ya, atau bisa juga kita langsung pakai fill rect ya. Bikin rectangle, fill rect dengan width head-nya ya, lebar dan tingginya itu 1 ya. Satu-satu, jadi 1 pixel ya. Nah, kalau rectangle kan, nah ini kita buat 10-10 ya. 10-10 ini artinya lebarnya 10 pixel ya, tingginya 10 pixel ya. Nah, ini bisa kita buat 1 ya, jadi 1 pixel 1 pixel ya.
untuk mengimplementasikan algoritma ini ya. Ini cara yang simpelnya ya. Atau kalau mau cara yang nanti dia berupa image ya, lebih rumit lagi nanti ya. Itu nanti di pembahasan lainnya. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain seperti C++ ya atau Pascal misalkan ya, untuk pemrograman grafisnya dia biasanya sudah tersedia untuk fungsi ini ya, put pixel biasanya namanya, prosedur atau fungsi put pixel. Dan biasanya kan dia dibuat dalam sebuah library ya. Kalau ada library grafis sendiri ya, kalau ini kan library di JavaScript ya. Kalau library di C biasanya perintahnya put pixel ya. Balik lagi ya. Nah, jadi dia akan memetakan titiknya tadi ya, titik X dan Y tadi ya. Ini untuk inisialisasinya ya, ini untuk inisialisasi awalnya ya. Nah, dia akan bernilai titik awal nih ya. Di sini. Nah, ini belum masuk di perulangan ya. Nah, kemudian dicari selisih tadi ya, dx sama dy-nya ya. Selisih x0 dengan x1, y0 dengan y1 di sini. Nanti ini mungkin nanti bisa dibuat absolut ya. Ini dibuat absolut karena kan nanti bisa jadi x0-nya lebih dari x1 ya. Nah, kalau di sini asumsinya kan x1 lebih dari x0 ya. Nah, tapi untuk jaga-jaga nanti karena ini kan selisih ya, nanti dibuat absolut ya. Supaya tidak minus ya nilainya ya. Ini kan selisih, bukan pengurangan tapi selisih ya. Nah, kemudian dicari nilai pivotnya yang tadi ya, nilai D-nya ya. Mana jarak ini ya, mana yang jarak garisnya dengan pixel ini paling maksimal ya. Nah, ini rumusnya 2 dy ya dikurang dx ya, 2 kali dy ya dikurang dx. Nah, untuk inisialisasi awal ya. Nah, ini baru di sini ya, untuk plotkan yang ini titik awalnya nih. Misalkan contohnya 10,10 nih ya, x0-nya 10, y0-nya 10 ya. Kalau di ini ya di sini ya. Nanti pakai koordinat layar ya seperti ini ya. Ini koordinat layar ya, x-nya 10, y-nya 10 ya dari sini ya. Nah, fungsi titik ini sebenarnya atau prosedur titik ini sama dengan plot tadi ya. Biar nggak bingung saya ganti dulu. Nah, sebenarnya nanti kita bisa buat sendiri ya fungsi atau prosedur ini ya nanti ya. Atau pakai perintah fillrect tadi ya. Nah, jadi tadi ya untuk menentukan titik berikutnya ya. Ini ada dua kondisi di sini ya. 1D itu nilai D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Atau sebaliknya ya. Nah, kalau D itu lebih dari atau sama dengan 0 itu artinya D-nya apa? Nilainya apa? Coba ketik di chat. Bisa jelaskan ya, silahkan ketik di chat. Kalau D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti D-nya nilainya apa? Ya. Ketik di chat ya. Nah, kalau D-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka yang dikerjakan ini ya, yang diplotkan ini. Nah, ini bedanya kan hanya di y-nya ya, nilai y-nya ya. Nilai y-nya sama D berikutnya ya. D yang untuk nilai diperbarui ya, diupdate untuk nilai D berikutnya ini. Dan sama untuk plotnya nilai y-nya ya. Kalau x-nya di increment terus ya. Nah, nanti di scan terus ya. Semua sama nih ya. Dua-duanya sama, x-nya di increment ya, ditambah 1 ya. Increment 1. Jadi nanti dari 10 tambah 1 11 tambah 1 12 nilai x-nya ya, tambah 1 13 terusnya ya, sampai x-nya sama dengan x1 ya. Ini ya dari x sama x-nya x0 ya sampai dengan x-nya x1 ya. Di increment ya. Nah, tadi ini ya, tadi x-nya di increment. Nah, yang dicari adalah y-nya ya, posisi nilai y-nya ya. Apakah dia nanti di increment y-nya ya atau sama dengan nilai sebelumnya ini ya. Nah, kalau dia d-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, maka y-nya di increment ya. Y-nya di increment 1. Ya, y plus 1 di sini. Kemudian d-nya diupdate rumusnya seperti ini ya. D yang sebelumnya ditambah dengan 2dy dikurang 2dx ya. Nah, selain itu berarti d-nya itu yang kurang dari ya. Nah, kalau kurang dari ini berarti d-nya apa nilainya? Sudah jawab belum? Belum ada jawab ya. Dipahami lagi ya. Supaya saya pengen tahu ya, Anda paham nggak nih? D lebih dari sama dengan 0 ini berarti d nilainya apa? Nah, atau di sini kalau s berarti kan d kurang dari 0 ya. Nah, artinya nilai d-nya apa?
Nah, kalau D-nya kurang dari 0 ya, maka Y-nya sama ya, tetap ya. Tetap sama dengan nilai yang sebelumnya ya. Nah, kemudian D-nya diupdate seperti ini. Nah, dia hanya di D yang sebelumnya ditambah dengan 2D aja. Tidak ada pengurangnya ya. Nah, ini sebenarnya ini akan mengurangi nanti ya. Ini akan berkurang. Kalau ini dia akan bertambah ya di sini. Nah, sudah ada yang jawab belum nih? Belum ada yang jawab ya. Nanti coba buka lagi buku pelajaran kelas 3 SD kali ya. Kalau D lebih dari 0 itu sama dengan berarti D-nya bernilai positif ya. Sebenarnya kalau D kurang dari 0 itu D-nya bernilai negatif ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi ini X-nya 10, Y-nya 10 ya. Nah, maka kemudian berikutnya dicari nilai D-nya ya. Nah, tadi 5 ya di sini ya, dihitung di sini ya 5 ya. Nah, ini 10. D-nya berapa tadi? D-nya 6 ya. D-nya 6, DX-nya 7 ya. 6 kali 2 12 ya. 12 dikurang 7 ya, DX ya. 12 dikurang 7 ya. 2DY 12 dikurang DX ya, 7 ya. 12 kurang 7 5 ya, sama dengan 5. Nah, D-nya berarti D-nya positif kan ya? D-nya positif ya. Nah, berarti yang diplotkan ini ya, berarti increment ya, di increment ya. Y-nya di increment. Nah, kalau X-nya kan increment terus ya ini ya. Untuk menentukan nilai Y-nya ini sini. Nah, karena di sini positif, Y-nya di increment tambah 1 sini ya. 10 tambah 1 11 ya. Nah, diplotkan 11,11. Nah, perulangan berikutnya kemudian D-nya diupdate ya. D-nya diupdate 5 ya, D-nya sebelum 5 ditambah dengan 2DY kali 2DX ya. Nah, 2DY 12 ya, 2DX 14 ya. Nah, di sini 12 dikurang 14 ya. Min 2 ya. Nah, 2DX dikurang 2D dikurang 2DX min 2 di sini. Berarti 5 dikurang 2 ya. 5 kurang 2 3 ya. Nah, berulang lagi ya. Nah, di sini 3 masih positif di increment. Di increment 11 tambah 1 12 ya. Berarti dihitung lagi yang ini ya. 3 ditambah min 2 ya. Di sini min 2 ya. 1 ya. 1 masih positif kan ya, tambah 1 ya, Y-nya increment 1 13 ya. Nah, berikutnya 1 ditambah min 2 ya, 1 ditambah min 2. Nah, 1 tambah min 2 min 1 ya. Nah, min 1 berarti dia ke sini ya. Nah, Y-nya tetap di sini ya. D-nya min 1, maka Y-nya tetap ya, tidak di increment. Kemudian D-nya diupdate, D sama dengan min 1 tadi ya. Min 1 ditambah dengan 2D ya. 2D berapa tadi? 12 ya. Nah, ini supaya nilai positif, balik positif lagi ya. Kalau di sini tadi kalau Y-nya D-nya ini positif, nih nanti dikurangin ya. Supaya nilainya negatif. Nah, ketika nilai negatif, nah di sini nanti nilainya dipositifkan lagi deh. 2D 12 ya, min 1 ditambah 12. Nah, 11 nih ya. Nah, positif lagi di sini ya. Nanti dia kesini lagi. Nah, jadinya increment gitu seterusnya ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, 9 increment positif ya. Increment sampai X-nya sama dengan X1 ya. Nah, tadi X1-nya 17 ya. Sampai X-nya sama dengan X1 ya. Berikutnya algoritma DDA ya. Nah, kalau algoritma DDA ini sebenarnya dia lebih sederhana ya. Dia tinggal dicari incrementnya ya. Increment X dan Y. Kemudian di perulangannya tinggal menambahkan aja ya dengan nilai X ya. X-nya sama Y-nya ya. Untuk X dan Y berikutnya di increment. Kalau tadi kan di algoritma Bresenham di perulangannya ada dua kondisi nih ya. Untuk menentukan nilai Y-nya sebenarnya. Yang dicari hanya nilai Y-nya saja ya. Y berikutnya. Kalau X-nya kan di increment terus dia ya. Nah, dia mencari nilai Y-nya apakah sama dengan sebelumnya atau di increment ya. Kalau algoritma di DDA, nah, di dalam perulangan tidak memeriksa kondisi ya. Kondisinya di luar di sini ya. Dia untuk menentukan nilai step nih ya.
Nah, step itu nanti untuk menentukan nilai increment ini ya. Nah, jadi di perulangnya dia langsung aja menambahkan untuk nilai X dan Y berikutnya dengan nilai X increment dan Y incrementnya ya. Nah, tapi dia di sini nilainya berupa bilangan real ya. Nah, bilangan real ini bisa nanti menyebabkan kurang presisi ya. Nah, nilai X increment ini ya. Nah, nilai X increment ini kan dari dx atau dy ya. X increment dx dibagi step ya. Dan y increment dy dibagi step ya. Nah, step itu apa? Step itu adalah nilai yang paling besar antara dx sama dy. Nilai yang paling besar antara dx dan dy. Kalau dx dan dy sama ya dia. Ini selisih ya, selisih antara x1 dengan x0 ya, dx, dy y1 dengan y0 ya. Nah, kemudian nanti dicari mana nih antara selisih x1 x0 atau di dx-nya itu dengan dy, y1 kurang y0 ya. Selisih y1 dengan y0 yang lebih besar ya. Mana antara dx sama dy ini mana yang lebih besar ya. Oh, ini sebenarnya absolutnya cukup satu aja ya. Kalau di sini sudah ada absolut, di sini nggak perlu ya sebenarnya. Atau kalau di sini sudah absolut, di sini langsung aja dx dy sini. Nah, dicari stepnya ya. Stepnya nilai mana yang lebih besar dari antara dx sama dy ya. Nah, kemudian step itu nanti jadi pembagi ya. Nah, kalau dx-nya lebih besar berarti mana yang x increment-nya itu 1? X increment apa atau y increment? Coba ketik di chat. Kalau nilai misalkan yang dx-nya lebih besar ya. Kalau yang nilai dx-nya lebih besar, yang satunya x increment atau y increment. Nah, misalkan contohnya ya. Misalkan dx-nya sama dengan 5 ya. Kemudian dy-nya sama dengan 3 ya. Berarti berapa nanti x increment, berapa y increment. Nah, ini diketahui ya, contoh ya, misalkan dx-nya itu 5, dy-nya itu 3 ya. Nah, berapa x increment? Saya kasih contoh lagi. Misalnya dx-nya itu 2 ya, kemudian dy-nya itu 7 misalkan ya. X increment-nya 1 ya. Oke, y increment-nya berarti 3 dibagi 5 ya. 0, nah sekian itu ya. Nah, kalau yang soal kedua nih ya, yang ini nih ya. Ini kalau udah ada yang jawab benar udah nggak usah dijawab lagi ya, jawabannya sama ya. Kalau jawabannya beda boleh jawab lagi ya. Nah, ini dia yang nanti tolong ketua kelas diambil jawaban pertama yang benar ya. Nah, kalau misalkan dx-nya 2, dy-nya 6, nah berapa nih? Nah, y increment-nya yang 1 ya. Oke. Nah, sampai sini berarti bisa dipahami ya. Nanti ini kan tinggal di increment aja. Nah, masalahnya ini tadi ya, ini nilainya floating point, ada nilai floating point di sini ya. Ada nilai bilangan real ya. Ini bisa menyebabkan tidak efisien atau nanti kurang presisi nanti ya. Beda dengan yang algoritma Bresenham tadi ya. Kalau algoritma Bresenham dia langsung nilainya integer ya, langsung bilangan bulat kan dia ya. Nggak ada nilai bilangan real di sini ya. Tidak ada 0, sekian ya. Dia langsung integer ya. Nah, ini lebih presisi ya kalau yang algoritma Bresenham. Nah, ini coba saya ilustrasikan menggunakan logaritma ya. Nah, ini saya buat flowchartnya ya di logaritma. Ini untuk algoritma DDA ya. Inisiasi nilai awal ya, ditentukan dari input usernya. Ini untuk menentukan nilai dx dy ya, mana yang lebih besar ya. Nah, itu nanti yang akan menjadi stepnya ya. Nah, kemudian berikutnya dicari nilai incrementnya ya. Kemudian ini untuk x yang berikutnya ya, mulai dari x awal sama y awal ya, untuk menampilkan nilai titiknya. Nah, karena kalau di logaritma kita tidak bisa menampilkan tampilan koordinat pixel ya, maka ini saya tulis dalam bentuk tulisan aja ya. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi di dalam ini hanya tinggal di increment aja ya, x-nya ditambah x increment, y-nya ditambah x increment. Nah, kemudian ditampilkan hasilnya. Kita langsung coba aja ya. Misalkan tadi ada nilai x-nya itu 10 ya. Kemudian y0-nya 10, x0 10, y0 10. Kemudian x1-nya 17 ya. X1-nya 17. Y-nya 16 ya. Nah, ini dia ada nilai floating point-nya ya. Nah, di sini dia tidak ada karena belum ditambah increment tadi ya di sini ya.
Nah, ketika masuk di perulangan dia ada increment ya. Nah yang ini kan yang ini ya, yang ini ya. Nah, kita masuk perulangan pertama yang ini ya. Berarti yang lebih besar yang mana nih tadi? DXD nya berapa nih kalau nilainya ini kira-kira nih? Yang incrementnya 1 yang mana nih? Berarti yang selisih yang lebih besar ya. Yang mana yang selisih yang lebih, DX nya yang mana? DX atau D yang lebih besar nih? Mana? DX atau D yang lebih besar? Yang DX ya. Oke. Jadi kan DX nya 10 sama 7 nih ya. 7 ya. 17 ya. 10 selisih 10 dengan 17. 7 yang Y-nya DY-nya 10 dengan 16 6 ya. Lebih besar yang DX-nya 7, DY-nya 6 ya. Nah, berarti X-nya 1 ya, DX per stepnya. Stepnya kan sama dengan DX tadi ya. Ini kan increment 1 terus nih ya untuk yang X-nya ya di sini. Untuk Y-nya ditambah dengan increment Y ya. Increment Y tadi berarti 6 dibagi dengan 7 ya. 6 dibagi dengan 7, 0,8 sekian ya. Tambah 0,8 ya, tambah 0,8 ya seterusnya nih ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan yang nilainya tidak presisi di sini. Kalau mungkin hanya sedikit datanya mungkin masih presisi ya, tapi nanti kalau misalkan datanya lebih banyak, misalkan ada 100 data, nah nanti bisa jadi kemungkinan akan terlihat kurang presisi. Sampai sini ada pertanyaan? Satu lagi kita demokan untuk implementasi di kanvasnya ya. Nah, ini X awalnya 25, X0 nya 25 ya, kemudian Y0 nya 20 nih ya. Nanti diperoleh untuk selisih DX nya ya 50 ya. Berarti X1 nya 70 ya, 70 sampai D nya 20, 125 berarti ya. D nya 125. Nah, ini yang lebih besar yang D ya, yang lebih besar yang D. Nah, D nya jadi step nih ya, D nya jadi step. Nah, maka yang ini maaf nih ketutup nih ya, X incrementnya jadi 0, sekian ya. Nah, ini kan Y nya ketutup dia. Ini belum saya bulatkan umumnya. Jadi nilai Y incrementnya 1 ya. Jadi ini dari 20 tadi 21, 20, 21, 22 seterusnya ya. Nah, ini ketutupan X nya. Yang X nya ditambah dengan X increment ya 0,47 sekian ya. Ini kalau mau kalau JavaScript kan dia ada di sisi klien ya. Jadi kalau Anda mau download ya tinggal di save aja ya. Untuk lihat kode programnya bisa langsung di download ya. Atau kalau di sini biasanya ada menampilkan developer tools nih ya biasanya ya. Nanti bisa kelihatan kode ininya di sini, source-nya ya. Nah, ini bisa kelihatan nih kodenya di sini ya. Nah, ini kalau di sini saya pakai image data ya. Pakai image data di sini. Untuk fungsi put pixel atau titik tadi ya. Programnya sini ya. Fungsi DDA-nya di sini. Nah, kalau ada file JavaScript sini bisa dilihat source-nya ya. Karena dia client side di sisi client dia codingnya ya. Atau bisa di-download juga ya. Bisa kalau di-download HTML nanti dibuka file HTML-nya pakai text editor ya. Nanti kalau di-download kan bisa diedit ya. Kalau di sini cuma lihat aja nggak bisa diedit. Oh ya, mungkin satu slide lagi nih. Satu slide untuk demo yang ini ya. Nah, kalau ini kan ini untuk algoritmanya ya atau implementasi di level pixelnya ya. Nah, sebenarnya kalau di JavaScript untuk membuat garis dia sudah tersedia fungsi atau metodenya sendiri ya. Ada perintah line to nih ya. Sudah dibuat dalam bentuk metode atau fungsi garis ya. Tinggal kita gunakan saja ya. Nah, tapi ini sebenarnya implementasi dari library atau metode ini ya. Ya dia menggunakan algoritma tadi ya. Ya saya belum tahu sih dia menerapkan algoritma apa, apakah DDA atau Bresenham ya. Kemungkinan sih Bresenham mungkin ya, karena yang lebih efisien dan presisi ya. Karena kita nggak bisa lihat ya library-nya ini kita tinggal pakai aja ini.
Tapi sebenarnya di level pixelnya ya, dia menggunakan algoritma tadi ya. Apakah DDA atau Bresenham saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang efisien dan presisi itu algoritma Bresenham ya. Ya sekarang ini bisa dicoba nanti ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nah, jadi kan kalau di perintah JavaScript untuk membuat garis ada perintah move to sama line to ya. Ini selain untuk garis juga untuk polyline atau polygon tadi ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada untuk menentukan titik awal, titik akhir di sini ya. Nah, kalau mau bikin polyline ya ditambah lagi. Nah, tapi nanti pakai bikin pad ya. Pakai perintah pad ya. Kalau untuk polyline atau polygon ya. Kalau garis saja ya berarti ini aja. Demonya bisa pakai W3SQL ya kalau mau coba aja ini. Di W3SQL ada tutorialnya juga ada untuk eksekusi kode programnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau tadi saya buat animasi ya karena dia kan per pixel ya. Kalau ini nggak per pixel jadi nggak bisa dibuat animasi ya. Ya, kalau mau dibuat animasi ya dibuat pakai perintah fill rect tadi, dibuat per pixelnya dia ya. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin cukup untuk pembahasan kita hari ini ya.